Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisroha, NIM 4318114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang sudah mencemari nama baik perusahaannya, yaitu dengan melakukan pencemaran lingkungan. Contoh kasusnya yaitu kasus pencemaran Sungai Bengawan Solo akibat limbah PT Rayon Utama Makmur. PT Rayon Utama Makmur membangun saluran pipa pembuangan limbah pada tahun 2018 dengan panjang 3 km dan berdiameter 50 cm yang mengalir dari Kali Kupit hingga bermuara di Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 2020, saluran pipa pembuangan limbah mengalami kebocoran dan kerusakan. Akibatnya, limbah mengalir ke sungai. Desa Plesan, Kecamatan Muter merupakan jalur pembuangan limbah PT RUM. Akibat jalur pembuangan limbah yang mengalami kebocoran, warga merasa khawatir karena limbah mengalir di sungai di depan rumah mereka. Mereka khawatir sumur mereka akan tercemar oleh limbah. Akibatnya mereka membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga dusun Ngepos di Wonogiri yang berjarak sekitar 100-500 meter dari mulut pembuangan limbah di Sungai Bengawan Solo juga terdampak akibat bocornya saluran pipa pembuangan tersebut. Mereka mengeluhkan sumur mereka yang bau seperti petai. Akibatnya mereka membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membangun sistem pengolahan air tanah dengan bantuan pemerintah desa. Sungai yang tercemar berwarna hijau, kuning, hitam, berbusa, dan berbau busuk seperti telur busuk. Untuk itu dilakukan penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta di lokasi pipa yang bocor. Hasilnya menunjukkan bahwa kandungan sulfida mencapai 1,0, di mana hasil tersebut lebih tinggi dari batas baku mutu yaitu 0,3, sedangkan kadar kandungan oksigen kimiawi atau COD mencapai 958,8, yaitu 6 kali lebih tinggi dari batas baku mutu normalnya yaitu 150. Kandungan sulfida yang tinggi dapat membuat kulit terasa gatal dan air berbau menyengat, dan kadar COD yang tinggi dapat membuat ikan mati. Tindakan yang dilakukan oleh Public Relations untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara membangun kembali citra perusahaan yang telah rusak dengan strategi mortification dan corrective action. Mortification yaitu dengan mengakui kesalahan dan meminta pengampunan, sedangkan corrective action yaitu dengan mengembalikan citra perusahaan yang rusak dengan memberikan perbaikan. PT Rayon Utama Makmur melakukan pertemuan secara langsung dengan warga Ngepos dan Plesan untuk menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahan yang telah terjadi. Selain itu, PT Rayon Utama Makmur juga memperbaiki saluran pipa pembuangan yang mengalami kebocoran dan kerusakan. Dan nantinya akan dilakukan pengecekan secara berkala yaitu setiap minggunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.